Masih bicara tentang adab dalam kaitan dengan interaksi atau hubungan dengan sesama manusia dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang besar. Jadi interaksi ya, bicara tentang bangunan interaksi atau pola hubungan yang seharusnya atau yang sebaiknya kita lakukan, namanya adabul muasyarah atau muamalah. Fi jumlati adabil muasyarati, dalam menjelaskan piro-piro sejumlah piro-piro adabnya muasyarah. Muasyarah itu adalah interaksi tadi, pola hubungan yang bersifat lebih permanen ya, artinya dilakukan secara kontinus, secara terus-menerus, muasyarah. Wal mujalasati, lan lelungguan, maksudnya lungguan itu adab dalam forum. Kalau muasyarah itu tadi saya katakan permanen, kalau mujalasah itu forum pertemuan yang sifatnya adalah tidak permanen ya, yang temporal lah gitu ya, kayak diskusi, kayak forum pengajian yang tidak permanen. Ma'a asmafil khalqi, serta ini macam-macamnya makhluk. Jadi makhluk bukan hanya manusia tetapi juga bisa pada selain manusia. Jadi kalau kita lihat ini manusia itu kan makhluk yang diciptakan dalam fitrahnya, dalam kondisi yang dia butuh teman, butuh berkawan, butuh sosial, jadi lingkungan masyarakat itu. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa hidup dewean atau bisa hidup sendiri, itu tidak. Fitrahnya itu berteman, berkawan, bersosial, bernegara, bermasyarakat, berkelompok, berkomunitas. Identifikasi atau melakukan bentuk menyocokkan diri dengan lingkungan itu tergantung pada jenis dari kepentingan atau kebutuhan yang kita lakukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan itu. Jadi kebutuhan kita apa, lalu kemudian bisa hobi, bisa keinginan, bisa target, bisa profesi, bisa macam-macam. Maka di tengah kebutuhan yang sama, keinginan yang sama itu, visi yang sama, akan terjadi pengelompokan. Ya, dalam bahasa Nabi itu sesuatu yang terikat oleh satu visi, satu keinginan, satu hobi, ya, satu karep, itu dia akan cenderung terjadi pengelompokan secara otomatis. Itu fitrah sebenarnya. Jadi berorganisasi itu fitrah. Ketika orang berorganisasi itu kepentingannya ada target yang terkait dengan persoalan olahraga, ya dia akan berkumpul menjadi persatuan olahraga ya. Kalau itu berkaitan kumpulnya itu untuk kepentingan kekuasaan, ya dia akan berkumpul di politik ya. Jadi orang berkelompok itu dorongannya adalah kebutuhan, keinginan, fitrahnya. Lalu berkelompok di mana tergantung pada bentuk kepentingan tadi itu. Kebutuhan kita itu bentuknya apa? Jadi bisa karena sebuah pekerjaan, bisa profesi, bisa karena hobi, bisa karena visi, bisa karena semangat perjuangan, macam-macam. Nah itu yang menjadikan orang. Nah di semua interaksi ini dibutuhkan adab. Dibutuhkan adab. Karena etika itu yang mampu untuk membangun, yang mengikat, yang memberikan guidance ya terhadap bagaimana kita harus melakukan pola interaksi. Ya, mulai dari yang terkait kemarin ya, kalau ada suhbah kita, karena kita berteman itu kan tingkatannya macam-macam gitu ya, ada tingkatan macam-macam. Setiap tingkatan itu dia punya adab, kriteria adab yang berbeda gitu ya. Ketika orang itu terikat dalam sebuah perjanjian namanya akdun nikah, dia butuh berteman, butuh keluarga, maka tentu
ketentuan adab dan hukum yang berlaku pada hubungan keluarga itu berbeda dengan pola hubungan yang berkaitan dengan di luar keluarga. Ya, tadi itu kemungkinan hubungan pekerjaan, profesi, kemungkinan hubungan visi, yang berkaitan dengan hobi dan macam-macam. Tapi kata kuncinya perlu adab, perlu etika yang dipegangi agar supaya proses interaksi dan pola hubungan itu betul-betul bisa membawa kebaikan, bisa membawa kemanfaatan. Jadi kok nggak bisa kerjasama. Makanya karena manusia itu punya fitrahnya untuk berkawan, bersosialisasi, maka di dalam sosialisasi terlalu diberikan rambu-rambu, termasuk tidak boleh takabur, tidak boleh ujub, tidak boleh riya, tidak boleh hasud, gitu ya. Penyakit-penyakit yang menimbulkan pola hubungan ini akan gampang bisa menjadi masalah, gitu ya. Ketika sampai pada tingkat tertentu orang gak duwe konco, ya hidupnya pasti tersiksa. Bukan itu fitrahnya. Sama dengan orang biasa ngopi ya, fitrahnya wong ngopi, seneng kopi, lalu kemudian tiba-tiba tidak bisa ngopi karena sakit, dia tersiksa. Gitu ya. Biasa makan ini tidak boleh makan itu, ya tersiksa. Ya. Makanya semua adab itu untuk menjaga manusia supaya nyaman hidup itu, supaya terjaga kehidupannya dan tidak musnah, tidak tersakiti, supaya tidak timbul kesulitan. Syariat itu intinya di situ, adab itu. Ya kenapa? Karena manusia diciptakan dengan kompleksitas tadi ini, kompleksitas yang luar biasa itu. Dan tidak bisa ditangani dari satu segi saja, dari semua aspek gitu ya. Dari semua aspek harus diberikan pemahaman dan penanganan yang betul-betul baik. Ya itu namanya adabul muasyarah wal mujalasah. Qala dawu sapa ba'dul hukama itu ahli al-hakim hukam, orang yang ahli hikmah. Jadi sekali lagi hikmah itu di atas ilmu ya. Kalau ilmu itu sebatas apa yang kita tahu, apa yang kita teliti, apa kebenaran yang berdasarkan fakta ilmiah, itu ilmu. Tapi apakah mesti itu bijak? Apakah mesti itu tepat? Benar. Ketika kita membutuhkan pertimbangan untuk menetapkan atau melakukan sesuatu, maka ilmu yang kita peroleh, yang kita dapat, yang kita miliki untuk diterapkan pada sesuatu yang dalam kehidupan itu perlu levelnya dinaikkan atau perlu penguatan dalam bentuk bijak tadi itu, hikmah hakim. Bijak itu bukan sekedar pertimbangan yang sifatnya rasional, ilmiah, tetapi juga pertimbangan yang bersifat transendental, pertimbangan yang bersifat nurani, hati, macam-macam gitu ya. Baru akan bisa bijak. Makanya ada tingkatan alimu, ilmu, tingkatan rusydu, tingkatan al-hikmah. Itu sudah lebih tinggi lagi. Ya cukup hanya pintar ya. Pintar itu masih tangga pertama kan. Tapi harus pintar, harus punya ilmu dulu gitu ya. Untuk menuju menjadi orang yang bijak harus punya ilmu. Gak mungkin bijak itu tanpa ilmu. Karena ilmu itu dalam proses kita mengambil sebuah keputusan atau tindakan, ilmu itu adalah tahap paling dasar untuk menentukan benar atau tidak benar. Itu ilmu. Iki benar atau enggak benar. Lalu tidak cukup di situ, ketika sudah kita temukan benar, ya, ketika sudah kita temukan oh ini yang benar, apakah mesti itu yang kita pakai? Itu bijak tadi itu ya, di atasnya. Maka ada namanya al-rusydu, ada namanya al-hikmah. Hikmah itu bijaksana, orangnya namanya al-hakim atau jamaknya hukama, itu orang yang bijak atau orang yang punya bijaksana. Jadi kadang bisa berbeda gitu ya, tapi dia tahu sudah normatifnya begini kok itu ya, normatifnya itu seperti itu. Jadi orang sedekah itu kan baik, normatifnya dia memang begitu disuruh. Tapi bagaimana orang memberi seorang yang bijak itu kayak apa? Mulai dari caranya, waktunya, gitu, jenis barangnya, tidak sekedar memberi,
tapi ada adab yang terkait dengan bagaimana kita memberi. Itu berarti sampai pada tingkat bijak. Biasanya kalau sudah begitu masuk pada tingkat tasawuf, bijak. Jadi kalau masih sarjana itu masih ilmu, ya, dudukannya masih apa? Artinya gelar kesarjanaan itu ilmu akademik itu. Dia akan menjadi bijak kalau sudah diberikan nurani, diberikan hati, diberikan jiwa gitu ya, yang mendasari dari sebuah ilmu. Kamu kalau sudah motor itu mestinya gimana? Kalau naik mobil, kiri apa kanan? Posisi kita di kiri apa di kanan? Di kiri. Yang benar di kiri apa kanan? Di kiri kan? Tapi kan dalam kondisi tertentu kita dituntut untuk bijak, ya, memilih yang tepat. Jadi tidak hanya pada kebenaran, tapi suruh memilih. Ya sama dengan makan lah. Pun harus bijak. Bukan itu tidak baik, makanannya bagus. Tapi kalau tidak bijak ya jadi masalah. Itu namanya hikmah. In aradta husnal ushr fa'alqi sadiqaka wa aduwaka biwajhi ridha wa tuwakkir min ghairi kibrin wa tawaddu'in fi ghairi mudillatin. Wah ini ya rumusnya sebenarnya gampang, tapi kalau ini saya ngabur. Nek awakmu kepingin muasyarah atau pola interaksimu dengan orang yang kamu cintai, dengan orang yang menjadi teman kamu, dengan masyarakat yang menjadi sekeliling kamu, dengan tetanggamu, maka gampang. Fa'alqi shadiqaka wa aduwaka biwajhi ridha. Maka dengan teman atau dengan musuhmu sekalipun, ketika kamu bertemulah dengan wajhi ridha, wajah yang menyenangkan, ya, wajhi ridha. Makanya hati-hati dengan wajahmu, pola kita membawa wajah kita ini, dia akan bisa mengandung makna yang begitu rumit, begitu kompleks. Hanya ada orang yang cara membawa wajahnya itu wajah yang sugih kok, potongan rai ini rai sugih, delok wong wis ketemu. Ono sing ya wis gak sugih gak marat dengan ini wajah yang datang. Lo wajah ini sing angel sugih, sing sugih itu yang marat. Tapi kadang itu genetik ya. Biasanya wong tuane iku gak patek suwiwan anake ya melok. Ngono itu ya melok. Makanya golek bibit itu ya kudu sing kira-kira nanti anaknya jadi masalah apa enggak gitu. Jangan sampai sindur rapi gitu maksudnya. Wis kadung ya. Wis kadung gitu. Sindur rapi, golek kok delok kira-kira wajah calon ibu nanti menjadikan masalah enggak dalam anaknya itu anak putune gitu ya. Kita wangi sumai gitu. Sekali duit gue ya, ini jadi sumai persentol gitu ya. Kok gak bisa sedih plus. Oke ya, fa'alqi wajah shadiqaka wa aduwaka biwajhi ridha. Kata kunci pertama itu di situ. Orang yang kamu sukai, yang kamu tidak sukai sekalipun, datanglah, bertemulah. Ketika bertemu itu dengan wajhi ridha, dengan sikap yang menyenangkan. Apa tuh itu ya? Apa? Karena orang itu punya perasaan harga diri, itu tadi loh ya, punya perasaan harga diri, bukiro dan harga dirinya dirikan. Ada perasaan sombong, ada perasaan itu macam-macam itu. Oh enak gitu ya. Kalimat-kalimat yang lucu. Mereka kalau kok enak, ibu orang teman loh kok nyibut itu kok bisa. Allah, aku kok apa? Oh kok kepentingannya gitu kan? Harus ngeblong lo itu mestinya memang betul kok. Ngeblong lo hati itu yang abot kan di situ itu. Yang abot itu di situ. Nah, supaya bisa begitu apa ya? Yakin saja.
Satu, bahwa itu perintah Gusti Allah. Kita disuruh baik dengan orang itu perintah Allah. Mesti perintah Gusti Allah. Mbok nabi ambil aku apa ora, saya tidak peduli. Aku melakukan perintah Allah. Yang kedua, kita meyakini apa yang kita lakukan itu tidak akan menurunkan derajat kita. Meskipun kita tidak bermaksud menjaga derajat ya. Yakinlah bahwa kita menghormati dan baik dengan orang itu pasti akan menjadi mulia. Karena itu perintah Gusti Allah. Tidak mungkin Allah merintahkan itu kalau tidak ada kemuliaan, kebahagiaan yang bisa kita ambil. Semua perintah Allah itu yang menjadikan kita ini menungso iki dadi senang, dadi bahagia. Kamu kalau sholat dengan sungguh-sungguh senang enggak? Nah, perintah Gusti Allah. Kalau kita punya teman yang lalu baik dengan teman, senang. Tapi kalau kita gegeran karo kanca, sumpah. Padha sumpah gitu aslinya. Bukan terus kini menang, terus kini gaya, enggak. Padha sumpah gitu. Kemana gegeran karo bojomu gak sumpahnya enggak karo jadi ketok nomai. Tidak apa, sing ngetem dulu sing lanang wis mangkel, sing lanang dulu mangkel gitu akhirnya. Paham ya? Makanya harus dibangun bagian. Untuk apa? Ya, tadi satu perintah Gusti Allah, yang kedua kita yakin berbuat baik itu akan mendatangkan sebuah kebahagiaan dan itu tidak mengurangi terhadap tadi itu derajat harga diri apa namanya lagi keagungan yang kita miliki. Makanya sifat-sifat tadi kibrin harus diganti tawaduin, harus diganti ihsan, berbuat baik, ta'awun. Wa kun fi jami'i umurika fi awsatiha. Nah, yang terbaik itu apa sih? Sikap proporsional. Dalam semua hal kamu sebaiknya ausat. Ausat itu di tengah-tengah. Tidak berlebihan, namanya tidak ifrat, tidak tafarruq, tidak tasyaddud. Kita memberi sewajarnya. Dengan itu berarti sewajarnya. Ya, kita membangun hubungan di tengah-tengah sewajarnya. Karena kalau sudah ada yang lebih itu pasti ada yang terkurangi, ya. Sesuatu kalau Anda sudah melakukan ifrat itu sudah berlebihan, yang terlalu berlebihan, maka pasti lebih ini mengambil sesuatu yang lain ini pasti kurang. Itu pasti. Kamu kalau dengan teman itu terlalu apa istilahnya, terlalu baik, lalu kemudian ini terlalu ya, lalu terlalu banyak kumpul, terlalu banyak ini pasti keluarganya kayak ini ya, keluargamu, anakmu pasti gak kompak. Terlalu ikut jobnya, terlalu ikut acara-acara kampung macam-macam, ya terlalu ini menjadikan kita pasti ada yang terkurangi. Lakukan fi awsatiyah, apa namanya? Fi awsatiyah. Ikhlas saja, tidak karena siapapun. Aku panjat iso teko, aku panjat iki memungkinkan saya datang. Tapi kalau kamu dorongannya karena ria, karena ingin dipuji orang, gak enak aku gak teko, paham ya? Maka Anda akan maksakan diri, paham ya? Lakukan sesuatu apalagi yang sifatnya mandubah, yang sifatnya itu mubahat dalam posisi yang ausat. Apa? Betul. Maaf yang berlebihan ya pasti akan beresiko. Berlebihan itu mungkin terlalu kurang atau terlalu lebih. Ya, porsi kebutuhannya kamu berapa? Wong ngaji berlebihan juga tidak baik, karena pasti ada kewajiban yang terkalongi gitu loh. Sholat rokaatnya diperbanyak atau panjang banget, ya pasti akan ada yang terkurangi, tidak bisa. Dan Allah tidak suka itu. Karena yang dibutuhkan Allah itu kepatuhannya, bukan jumlah, semata-mata jumlahnya. Paham ya? Bukan semata-mata apa? Jumlah. Kalau bisa tidak apa-apa, berarti Allah kamu bisa. Jadi sekali lagi dalam muasyarah itu adalah ausat. Lakukan secara proporsional, secara wajar itu. Jangan berlebihan. Menghormati tamu sewajarnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya nanti pasti ada yang kita ambil, ada yang kurang di tempat lain. Sekali lagi jangan karena apa ya, pandangan semata-mata pada bahwa mandang kita berubah, iya karena apa namanya, orang tetap dalam pandangan orang ya. Tapi jangan terdikte untuk itu, tetap saja pada kebaikan. Didiktenya itu pada kebaikan. Apakah ini baik apa tidak? Apakah ini memang cocok apa tidak dengan agama, dengan perintah Allah, itu loh. Selebihnya sudah jangan dipikirkan, itu loh.
Orang itu punya normanya dewi-dewi, kalau punya pandangan kamu ikuti ya, kita yang lencu gitu ya. Ya, kita yang pegel dewi gitu kan. Terus sudah apa juga gitu. Ya sudah. Ukurannya apa? Agama kan. Ukurannya itu adalah kebenaran, ukurannya kebaikan. Oke, silakan. Tidak boleh berlebihan ngajinya juga, kalau berlebihan ya senang nggak ini ya. Tapi fa'alna bibarakatihi